Selamat bertemu kembali di konten fisika. Hari ini kita akan membahas rangkaian jembatan Wheatstone dan transformasi delta star. Kalau kita punya hambatan seperti gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ini, kemudian kita disuruh mencari hambatan pengganti di ujung-ujung AB, tentunya ini tidak bisa langsung kita seri dan paralel. Ya. Nah, kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan untuk menyederhanakan rangkaian ini? Yang pertama, kita bisa menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Kalau kita punya rangkaian seperti ini tadi, maka apabila hasil kali hambatan yang bersilangan atau diagonal ini, yaitu R1 dengan R3 dan R4, itu sama besar, maka R5 ini tidak dialiri arus listrik. Artinya R5 ini bisa kita abaikan. Seperti ini. Sekali lagi, jika hasil kali hambatan yang bersilangan R1 dikali R3 sama dengan R2 kali R4, maka hambatan R5 ini bisa kita hilangkan. Nah, sehingga bentuknya akan berubah menjadi seperti ini ketika R5 dihilangkan. Selanjutnya, kita tinggal seri ini R1 dan R4. Ini saya buat dulu R1 seri dengan R4. Ini R1 tambah R4. Kemudian R2 dengan R3 juga seri. Ini adalah R2 tambah R3. Kemudian kedua hambatan ini paralel. Ini titik A dan ini titik B. Nah, tentunya setelah rangkaiannya seperti ini, kita tinggal paralelkan saja RAB ini atau R total, itu nanti adalah R1 ditambah R4 dikali dengan R2 tambah R3 dibagi dengan R1 tambah R4 ditambah R2 ditambah R3. Nah, inilah yang pertama, penyederhanaan rangkaian dengan prinsip jembatan Wheatstone. Kita lihat contohnya. Kalau misalnya kita diberikan rangkaian seperti ini dengan sumber tegangan 6 volt, dari soal dikatakan bahwa kuat arus yang mengalir nanti adalah 1 ampere. Kita disuruh menentukan nilai R. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita cek dulu rangkaian ini. Hasil kali hambatan yang bersilangan R dikali 6 ohm. Berarti ini 6R. 3 ohm dikali 2R. Ini sama. Saya tuliskan di sini. R dikali 6 itu sama dengan 3 dikali 2R. Maka hambatan yang 9 ohm ini bisa kita buang. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya. Bentuknya menjadi ini R, ini adalah 2R, ini adalah 3 ohm, dan ini adalah 6 ohm. Kita hubungkan dengan sumber tegangan tadi 6 volt. Nah, kemudian dia sebutkan di soal bahwa arus yang mengalir adalah 1A. Berarti kalau kita mau mencari R totalnya ini, R total itu adalah 6 volt dibagi dengan 1 ohm. Sama dengan 6 ohm. Maka hambatan pengganti dari keempat hambatan ini nanti harus sama dengan 6 ohm. Selanjutnya kita lakukan adalah kita bisa seri yang ini sekarang. Ini menjadi 3R. Dan yang ini menjadi 9 ohm. Nah, kalau sudah, rangkaiannya berubah menjadi ini 3R. Dan ini 9 ohm. Ini sumber tegangannya. Nah, selanjutnya ini kita paralel, kita akan dapatkan R paralelnya ini sama dengan
3R dikali 9 dibagi dengan 3R tambah 9. Nilainya ini tadi harus sama dengan 6 ohm. Berarti kita tuliskan sama dengan 6. Kalau ini kita selesaikan terus, saya akan dapatkan 18R ditambah 54 itu harus sama dengan 27R. Ini 54 sama dengan 9R, maka nilai R adalah 6 ohm. Nah, kita bisa menyelesaikan rangkaian ini dengan prinsip jembatan Wheatstone. Lalu, apa yang terjadi kalau hasil kali hambatan yang bersilangan itu tidak sama? Misalkan, jika R1 dikali R3 tidak sama dengan R2 dikali R4, maka tentunya kita nggak bisa menyelesaikan dengan prinsip jembatan Wheatstone. Kalau begitu, kita harus menyelesaikan ini dengan transformasi delta star. Nah, caranya, misalnya kita ambil rangkaian hambatan R1, R5, dan R2 ini, kita mau ganti dengan 3 hambatan yang baru. Kita sisipkan 3 hambatan di antara ketiga hambatan ini. Misalnya saya sebut begini. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini saya sebut nanti RA. Ini RB. Dan ini RC. Sehingga bentuk rangkaiannya menjadi seperti ini. Ya. Sedangkan ketiga hambatan ini R1, R2, dan R5 ini kita buang. Ya. Ini kita buang. Ini kita buang. Ini kita buang. Nah, selanjutnya langkah yang kita lakukan setelah ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau kita ubah, ini tadi, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau mencari nilai RA, RB, dan RC? Tadi di sini adalah RA, RB. Saya tuliskan di sini RA, ini adalah RB dan RC. Kita ingin mencari nilai RA, RB, dan RC. Nah, menurut transformasi delta ke star, ini disebut delta diubah menjadi star, atau ada yang menyebutkannya Y. Jadi delta ke Y atau delta ke star sama saja. Pertama, kita mau mencari nilai RA. RA, nanti dari sini adalah hasil kali kedua hambatan yang mengapitnya. Dalam hal ini, RA diapit oleh R1 dan R2. Berarti di sini saya tuliskan R1 dikali R2 dibagi dengan 3 hambatan yang mau kita buang tadi, yaitu R1 ditambah R2 ditambah dengan R5. Kemudian, kalau kita mau mencari RB dengan cara yang sama, hambatan yang mengapit RB ini adalah R1 dan R5. Ini R1, kemudian dikali R5, dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R5. Nah, kemudian RC sama dengan RC ini diapit oleh R2 dan R5. Berarti ini saya tuliskan R2 dikali R5 dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R5. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat tadi rangkaian yang sebelumnya ini, ini bisa kita sederhanakan menjadi, rangkaiannya bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kalau kita gambar, ini saya gambarkan dulu. Ini kita ganti dulu warnanya sebentar. Ini adalah RA, ini adalah RB, dan ini RC. Kemudian tadi di sini adalah R3 dan ini adalah R4. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita seri dan paralel tentunya. Ini bisa kita seri. Ini bisa kita seri.
Maka kita akan dapatkan nanti bentuknya menjadi R seri 1 dan ini R seri 2, ini RA. Selanjutnya ini bisa kita paralel sehingga bentuknya menjadi ini RA dengan ini R paralel. Dan hambatan akhirnya bisa kita seri. Baik. Nah, selain transformasi atau mengubah dari delta ke Y, mungkin juga yang bisa kita lakukan adalah mentransformasi dari Y atau star ke delta. Tergantung rangkaiannya yang lebih mana yang lebih mudah kita sederhanakan. Nah, apa yang kita lakukan kalau mau mengubah dari star menjadi delta? Ya, misalkan seperti ini. Ini ada star, kita mau ubah menjadi delta. Pertama, kalau star ini kan tadi bentuknya begini, kita mau ubah ke delta, ini kita dapatkan menjadi begini. Ya. Kemudian di ujung-ujungnya ini saya sebut saja R1. Ini adalah R2 dan R5. Sehingga dia berubah menjadi seperti ini. Kalau sudah, nanti tentunya ketiga hambatan yaitu RA, RB, dan RC ini kita buang. Bentuknya menjadi begini. Nah, bagaimana kita mengubah atau memperoleh nilai pengganti dari R1, R2, dan R5 ini? Nah, caranya seperti ini. R1 itu nanti adalah hasil kali RA kali RB ditambah RA dikali RC ditambah RB dikali RC dibagi dengan, nah coba lihat R1 hambatan yang ada di depan R1 itu adalah RC yang ada di depannya, berarti ini dibagi dengan RC. Nah, dengan cara yang sama R2 kita dapatkan R2 itu adalah RA dikali RB ditambah RA kali RC ditambah RB kali RC dibagi dengan hambatan. R2 di hadapan R2 adalah hambatan RB, berarti ini dibagi dengan RB. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, R3 juga bisa kita dapatkan. R3 itu adalah RA dikali RB ditambah RA kali RC ditambah RB kali RC. Nah, sekarang kita lihat hambatan apa yang ada di depan R3 ya. Ini R5 ya. Ini R5. R5 hambatan yang dihadapannya adalah RA. Berarti ini dibagi dengan RA. Seperti ini. Nah, ini adalah transformasi dari star atau dari Y ke delta. Tentunya di dalam sebuah rangkaian mungkin saja yang kita gunakan nanti transformasi dari delta ke star atau dari star ke delta, tergantung mana yang lebih mudah menurut kita. Tapi hasilnya sama, ya. Baik, kita lihat contohnya dulu supaya lebih jelas. Ini ada sebuah rangkaian dengan 6 buah hambatan dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Nah, dari rangkaian di samping ini kita disuruh menentukan arus total pada rangkaian. Nah, yang pertama harus kita cek itu adalah kita cek dulu hasil kali hambatan yang bersilangan ini. 2 dikali 1 itu tidak sama dengan 4 dikali 1,5. Artinya kita tidak bisa menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Kalau begitu kita sederhanakan dengan rangkaian delta ke Y atau delta ke star. Sekarang kita perhatikan ketiga hambatan ini, 2 ohm, 2 ohm, dan 4 ohm. Kita mau ganti ketiga hambatan ini menjadi 3 hambatan yang baru, bentuknya Y atau star. Kita sisipkan 3 hambatan baru diantaranya. Seperti ini. Ya, kita sebut aja ini A, ini B, dan ini C. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi bentuknya. Menjadi seperti ini. Ini adalah A, ini tadi B, dan ini C, ini 1,5.
ini 1, terhubung dengan sumber tegangan. Nah, kita cari dulu berapa nilai A, B, dan C. Saya mulai dari A. Karena ini adalah prinsip transformasi dari delta ke star, maka A diapit oleh dua hambatan 2 dan 4 ohm. Berarti ini 2 dikali 4 dibagi dengan jumlah ketiga hambatan yang mau kita ganti. 2 ditambah 4 ditambah 2. Oh ya, ketiga hambatan ini sekarang kita buang. Ya. Jadi seperti yang tadi. Ini kita dapatkan hasilnya adalah 1 ohm. Kemudian B diapit oleh hambatan 2 ohm dan 2 ohm. Berarti di sini 2 dikali 2 dibagi dengan 2 tambah 4 tambah 2. Berarti ini setengah ohm. Dan C ini diapit oleh hambatan 4 ohm dan 2 ohm. Berarti ini 4 dikali 2 dibagi dengan 2 tambah 4 tambah 2 sama dengan 1 ohm. Nah, sekarang rangkaian ini sudah bisa kita selesaikan pakai prinsip seri dan paralel. Pertama, ini kita seri. B tadi nilainya setengah, ditambah setengah ini menjadi 2 ohm. Kemudian C nilainya 1 ohm. Ini juga 1 ohm, maka ini bisa kita seri. Ini menjadi 2 ohm. Bentuknya kita buat menjadi seperti ini. Ini 2. Ini 2. Ini tadi A nilainya 1. Ya. Ini sumber tegangannya. Di sini ada hambatan 2 ohm tadi, sumber tegangannya. Nah, selanjutnya ini bisa kita selesaikan, ini kita paralelkan. Kalau ini kita paralelkan, ini menjadi 1 ohm. Selanjutnya 1 ohm dan 2 ohm ini bisa kita seri. Maka R totalnya itu adalah 1 ditambah 1 tambah 2 sama dengan 4 ohm. Dan arus totalnya adalah 6 dibagi dengan 4 sama dengan 1,5. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan prinsip transformasi delta ke Y. Baik, kita lihat contoh yang berikutnya. Kalau kita punya rangkaian seperti ini, ya, ini ya rangkaian yang lebih kompleks. Tentukan hambatan pengganti di ujung-ujung AB, ya, di ujung-ujung AB. Nah, penyelesaian dari rangkaian ini bisa kita menggunakan transformasi delta ke Y atau sebaliknya. Nah, yang pertama kita buat dulu penyelesaiannya ini pakai penyederhanaan transformasi dari star atau Y ke delta. Ya, kita mau menggunakan ini dulu, cara yang kedua. Nah, perhatikan ketiga hambatan ini, 2 ohm, 2 ohm, dan 2 ohm. Ya. Ini bentuknya Y atau star, ini mau kita ubah menjadi delta. Ya, ketiga hambatan ini mau kita ubah menjadi delta. Sehingga kalau saya gambarkan nanti, ini hambatan penggantinya. Seperti ini. Dan seperti ini. Saya sebut aja ini A, ini B, dan ini C. Gitu ya. Seperti biasa, kita cari dulu berapa nilai A, B, dan C. Kalau kita mau mencari A, nilai A itu adalah hasil kali RA kali RB tambah, ini adalah RA kali RC ditambah RB kali RC dibagi dengan hambatan di hadapan A itu adalah RC. Kalau saya masukkan, kebetulan nilai ketiga hambatan ini adalah 2 ohm. Jadi ini bisa kita tuliskan 2 kali 2 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 2 dibagi dengan 2. Ini adalah 6 ohm. Nah, berarti karena ketiga hambatan yang kita ganti ini nilainya sama adalah 2 ohm, maka
nilai A sama dengan B sama dengan C sama dengan 6 ohm. Selanjutnya, ketika sudah kita ubah seperti ini, maka bentuknya akan kita dapatkan menjadi seperti ini tadi, 6 ohm, 6 ohm, dan 6 ohm. Lalu, kita hubungkan dengan hambatan yang tadi. Ya, hambatan yang tadi, bentuknya seperti ini. Ya, di mana ini adalah titik A, B, dan C. Nah, sekarang kita bisa lihat dulu 2 ohm dan 6 ohm ini bisa kita paralel. Ya, saya sebut nanti ini R paralel 1. Kemudian ini bisa juga kita paralel. Saya sebut dulu ini R paralel 2. Dan yang ini juga bisa kita paralel. Saya sebut nanti dia R paralel 3. Ya. Kebetulan nilai R paralel 1, 2, dan 3 ini adalah sama besar. Ya, maka saya tuliskan nanti di sini R paralel 1 sama dengan R paralel 2 sama dengan R paralel 3. Nilainya adalah 2 dikali 6 dibagi dengan 2 ditambah 6. Ini 12/8 berarti 3/2 ohm. Nah, kalau sudah, bentuknya akan seperti apa? Bentuknya sekarang bisa kita ubah menjadi begini. Karena ini paralel, ini paralel, ini paralel, maka ini menjadi seperti ini. Ini tadi R paralel 1, R paralel 2, R paralel 3, titik A, C, dan B. Seperti ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapakah hambatan di ujung-ujung RAB, maka selanjutnya, ini kita ubah tadi, kita masukkan nilainya tadi, nilai RA, RB, RC seperti ini. Pertanyaannya adalah berapakah nilai RAB. Nah, selanjutnya, ini bisa kita seri. Ya, R seri 1, 3/2 tambah 3/2 menjadi 3 ohm, maka bentuknya menjadi di sini ada hambatan, ini hambatan ini, dan ini adalah R paralel tadi, ini 3 ohm, ini 3/2 ohm, ya, ini ujung-ujung A dan B. Nah, sekarang ini hambatan ini adalah paralel, maka bisa kita dapatkan ini paralel atau RAB nanti. Kita akan dapatkan ini 1/RAB sama dengan 1/3/2 ditambah 1/3 sama dengan 2/3 tambah 1/3 sama dengan 1, atau RAB atau R totalnya adalah 1 ohm. Ya. Inilah nilai hambatan pengganti di ujung-ujung AB dengan menggunakan transformasi star ke delta atau Y ke delta. Lalu, kalau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu transformasi dari delta ke star atau delta ke Y, apakah hasilnya sama? Nah, harusnya sama. Kita akan lihat. Cara yang kedua, ini kita di rangkaiannya. Sekarang kita menggunakan transformasi dari delta ke star atau delta ke Y, ya, sama saja. Nah, pertanyaannya adalah berapakah RAB? Yang ditanya adalah RAB. Supaya kita ingat. Nah, selanjutnya kalau yang ditanya adalah RAB, maka ini bisa kita selesaikan yang di ujung-ujung ini dulu. Saya mulai yang di sini dulu, A, C, dan D. Kita tinjau A, C, D. Ya, ini kita ganti dulu warnanya. Kita sisipkan 3 hambatan di antara A, D, C ini. Seperti ini. Oke. Kita sebut aja nih nilainya X, Y, dan Z. Ya. Nah, berarti yang ini kita buang, dan ini kita buang. Bentuknya menjadi seperti apa? Bentuknya menjadi, kita mulai dari ketiga hambatan yang kita ganti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini adalah X. Ini Y. Dan ini Z. Lalu, yang ini Z
seri dengan 2 ohm. Lalu kita tambahkan. Ini tadi 2 ohm. Di sini 2 ohm. Dan di sini juga 2 ohm. Ya, ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Nah, sekarang kita cari dulu nilai X, Y, dan Z supaya lebih mudah. Ini X. Kebetulan X, Y, dan Z ini sama nilainya karena ketiga hambatan itu nilainya sama tadi. Maka nilainya adalah sama dengan, kita lihat hambatan yang mengapitnya ini adalah 2 dikali 2 dibagi dengan jumlah ketiga hambatan itu adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. Berarti ini sama dengan 4/6 atau 2/3 ohm. Ya, kita lihat bentuknya. Seperti ini jadinya. Seperti ini. Selanjutnya, kita tinggal menyelesaikan saja ini. Pertama, yang ini seri. Saya sebut R seri 1 menjadi 2 ditambah 2/3. Berarti ini 6, ini adalah 8/3 ohm. Nah, kemudian hambatan yang ini juga ini seri. Saya sebut ini R seri 2. Sama dengan 2 ditambah 2/3 sama dengan 8/3. Oke. Bentuknya berubah menjadi, kita gambarkan dulu. Ini tadi 2 ohm. Ini 2/3. Yang ini tadi 8/3. Dan yang ini 8/3. R seri 1, R seri 2. Nah, selanjutnya tentunya ini adalah ujung A, B. Ya, ini C. Ini bisa kita paralel. Ya, saya sebut nanti dia R paralel 1. Ini menjadi nilainya adalah 8/3, 1/8/3, 1 tambah 1/8/3 menjadi itu nilainya 4/3. Ya, bentuknya kita ubah di belakang sini. Atau kita buat di sini aja dulu bentuknya. Ini menjadi 4/3 tadi. Selanjutnya nanti kita gambarkan di sini dulu. Ini tadi 2 ohm. Ini tadi 2/3. Dan ini tadi 4/3. Ini adalah ujung-ujung B. Seperti ini. Selanjutnya kita tinggal seri saja yang ini. Ini menjadi 2/3 tambah 4/3, 6/3 berarti 2 ohm. Nah, sekarang kita bisa mencari RAB. RAB sama dengan, karena ini adalah paralel, berarti 2 dikali 2 dibagi dengan 2 tambah 2 sama dengan 1 ohm. Nah, hasil ini sama dengan hasil yang kita dapatkan ketika menggunakan prinsip atau transformasi dari star atau Y ke delta. Jadi, apapun yang kita gunakan, apakah itu transformasi delta ke star atau star ke delta, hasilnya akan sama. Tergantung bagaimana kita melihat rangkaian itu lebih mudah disederhanakan seperti apa. Baik, sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di konten fisika yang berikutnya. Tuhan memberkati.